Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baiklah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruang sakura yang kita cintai ini. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Karu Ubi yang berperan sebagai kepala ruangan pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya di pagi ini terdapat dua tim, yaitu tim A dan tim B. Untuk tim A itu ketua timnya Nurse Rozi dan ada dua perawat pelaksana yaitu Nurse Mutia dan Nurse Widya. Selanjutnya ada tim B, ketua tim B yaitu Nurse Insan dan untuk perawat pelaksananya itu ada Nurse Nofri dan Nurse Nevi. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita untuk pre-conference pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya operan dari Dinas Malam. Silakan untuk yang Dinas Malam. Terima kasih pada Karu. Laporan dari Dinas Malam yang pasien untuk yang dari sore ke malam itu 14 orang dan pagi ini tetap 14 orang. Dan kemudian untuk nanti ada 2 orang rencana pulang, itu yang dinas pagi tolong ditanya lagi ke dokter. Sekian, terima kasih kembali kepada Karu. Baik, untuk yang Dinas Malam apa ada permasalahan atau keluhan? Sejauh ini enggak. Enggak ya. Oke, terima kasih kepada yang Dinas Malam. Dipersilakan untuk pulang dan beristirahat. Ya. Selanjutnya kita mulai pre-conference kita pada pagi hari ini. Baiklah, pertama kali kita dengarkan dulu laporan dari tim A kepada Nurse Rozi. Dipersilakan. Terima kasih Karu untuk kesempatannya. Baiklah, untuk di tim A jumlah pasien adalah 8 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care tidak ada, partial care ada 3 orang, total care ada 5 orang. Dengan jumlah kerja paksa keperawatan ada 16, jumlah intervensi keperawatan ada 16, dan jumlah aktivitas keperawatan ada 98. Untuk kondisi pasien di tim A, yang pertama itu dengan Nyonya D, umur 23 tahun, hari rawatan pertama dengan tingkat ketergantungan total care di ruangan S7 dengan perawat penanggung jawabnya yaitu Nurse Widya, dengan diagnosa medisnya post-op peritonitis diffuse suspek perforasi. Dengan data pasien, pasien merasa nyeri di luka bekas operasi, nyeri meningkat apabila bergerak. Untuk DO-nya pasien dapat meringis setelah nyeri 7, pasien selesai tindakan laparoskopi, tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi hidup 1 kali per menit, SpO2-nya 100%. Dengan masalah keperawatannya yaitu nyeri akut dan risiko infeksi. Intervensinya yaitu manajemen nyeri dan kontrol infeksi. Terapi yang didapatkan yaitu ranitidin 2x1, ceftriaxone 1 gram, metronidazole 500 mg, kurkuma 3x1, PCT 1000 mg ekstra, dan IPFI-nya itu NaCl 0,9% dan mendapatkan suprafat 3x1. Untuk RTL pada pagi hari ini untuk Nurse Widya, tolong periksa darah rutin pasien dan periksa urin rutin pasien. Yang kedua itu Nyonya R, umur 29 tahun, hari rawatan ketiga dengan tingkat ketergantungan total care di ruangan S10, penanggung jawab itu Nurse Widya, dengan diagnosa medis post korek G5PO0A5H0, grafik 9-10 minggu plus abortus incomplete. Dengan data pasien mengatakan badan terasa lemah dan tidak nafsu makan, tekanan darah 120/80, heart rate-nya 80, pernapasan 20, temperaturnya 36,5. Pasien post-op korek hari kedua dengan labor leukosit 11.200 itu meningkat, dan pasien mengatakan
porsi makan tidak habis dan cuma habis setengah porsi. Masalah keperawatan yang didapatkan, risiko infeksi dan risiko defisit nutrisi. Intervensi yang dilakukan, kontrol infeksi dan manajemen nutrisi. Dan terapi yang didapatkan, IVFD, RL, deoksitosin, ditambah Nerigin dan diet TKTP. Untuk RTL-nya, setelah dilakukan konsul dengan dokter, pasien dibolehkan pulang jika hasil HB-nya itu bagus. Jadi untuk nurse media tolong dicek lagi HB pasien. Untuk selanjutnya itu Tuan S, umur 55 tahun, hari rawatan ke-7, tingkat ketergantungan total care di ruangan S9 dan perawat tanggung jawab itu Widya. Diagnosanya itu pos amputasi atas indikasi gangren pedis plus DMTP2 tidak terkontrol. Pasien mengatakan badan terasa lemah, dan mengatakan luka bekas operasi masih terasa nyeri. Pasien tampak lemah dan tampak meringis dengan skala nyeri 5. Hasil labornya albumin 1,3 masih rendah dengan tingkat tekanan darah 140/80, nadi 81 kali per menit, pernapasan 24, suhu 36,5. Masalah keperawatan yang diangkat yaitu nyeri akut serta risiko infeksi. Intervensi yang dilakukan manajemen nyeri, kontrol infeksi. Untuk terapi yang didapatkan IVFDRL panjang perkolok, diet yang didapatkan akan lunak dengan diabetes 1500 kilokalori ditambah ekstra putih telur. Untuk terapi didapatkan transfusi albumin, PRC 1 unit dan FFP 2 unit. Untuk RTL pada pagi ini itu melakukan kultur push dan kultur spotong dan TCM. Selanjutnya Nyonya E 54 tahun, tingkat ketergantungan total care di ruangan S3, perawat tanggung jawab itu Widya dengan diagnosa infusi pleural bilateral, mamai metastase dan ke paru. Pasien mengatakan nafas sesak dan nyeri di daerah pemasangan WSD. Pasien tampak sesak, pernapasan 28 kali per menit, terpasang oksigen 3 liter per menit. Pasien terpasang WSD, WSD lancar, cairan WSD hemorragik, pasien tampak meringis, skala nyeri 6 dan hasil labor masih rendah 2,5 gram per desiliter. Untuk masalah keperawatan, keluaran nafas tidak efektif, nyeri akut, intervensi yang didapatkan manajemen ventilasi dan nyeri akut. Terapi yang didapatkan lasik 2x1 dan transfusi albumin. Untuk RTL pada pagi ini koreksi albumnya 1 flakon pada pagi ini, pagi hari ini ya Mas Widya. Selanjutnya Nyonya N 45 tahun, hari rawatan kedua, diagnosa post eksisi plus lapor atas indikasi fibroma and abscess manus, ruangan S7 dengan perawat laksana penanggung jawabnya itu Widya. Dengan data pasien mengatakan nyeri masih terasa nyeri di kaki dan bengkak kemerahan. Untuk DO-nya kaki tampak bengkak, ada pus dan kemerahan, tekanan darah 130/80, suhu 37,0. Untuk masalah keperawatan, risiko infeksi dan nyeri akut, intervensi yang didapatkan, kontrol infeksi dan manajemen nyeri. Untuk terapi IVFDRL 12 jam per kolok, diet yang didapatkan makanan berat, Vicalin 3x1, Gentamicin 1x2, Ketorolax 3x1 dan Ranitidin 2x1. Untuk RTL-nya, pasien mendapat ada rencana Rosenthal pada pagi ini, jadi dipersiapkan pasiennya yang dia. Selanjutnya itu Nyonya Y dengan umur 41 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan total care, ruangan S3, perawat tanggung jawabnya Mutia dengan diagnosa post dryness abscess, tes biopsi atas indikasi E. coli. Untuk data pasien mengeluh nyeri pada luka post operasi, pasien tampak meringis, tampak ada luka bekas operasi, skala nyeri 6 dan nyeri dirasakan terus menerus. Untuk masalah keperawatannya itu risiko infeksi, nyeri akut, intervensi didapatkan, kontrol nyeri dan kontrol infeksi dan manajemen nyeri. Untuk terapi mendapatkan RL 12 jam per kolok, diet TKTP, Ceftriaxone 2x1 gram, Metronidazole 3x500, Ranitidin 2x1.
Untuk RTA pada pagi hari ini perawatan luka dan jangan lupa untuk foto pos untuk diambil hasilnya yang kemarin. Selanjutnya itu Tuan H, umur 28 tahun, hari rawatan ke-8, tingkat ketergantungan partial care dengan diagnosa post-op atas indikasi ruptur arteri brachialis. Untuk DO-nya terdapat luka operasi di tangan kanan pasien, luka operasi teraba hangat, kemerahan, pasien terpasang drain vakum. Untuk masalah keperawatannya, resiko infeksi dan nyeri akut. Intervensi kontrol infeksi, manajemen nyeri, terapi UFD 8 jam per kolom, drip heparin 1,6 cc plus NaCl 0,9%, transfusi PSC 4 unit. Untuk RTL pada pagi hari ini, perawatan luka operasi, hangatkan lengan kanan dan dengan lampu selang-seling dan cek PT dan APT pasien. Selanjutnya, Tuan A, 20 tahun, hari rawatan kedua, tingkat ketergantungan total care, ruangan S6 dengan perawat penanggung jawab Mutia. Dengan diagnosa medis, post eksplorasi plus ekstraksi atas indikasi Carpus alenium plus uveitis manus. Pasien mengeluh nyeri pada kaki kanan, pasien tampak meringis, pasien post eksplorasi plus ekstraksi, luka post tampak kemerahan, nyeri skala nyeri 6 dan nyeri saat bergerak. Masalah keperawatan, risiko infeksi, nyeri akut, intervensi kontrol infeksi dan manajemen nyeri. Untuk terapi mendapatkan RL per 12 jam per kolom, diet MB, PKL 3x1, Catrolax 3x1, Gentamicin 1x2 dan Ranitidin 2x1. Dan pasien juga mendapatkan ada rencana untuk lasen toraks, jadi untuk perawat Mutia silakan dipersiapkan pasiennya serta berkas-berkasnya. Mungkin itu saja pelaporan dari tim A, dikembalikan lagi ke Karu. Oke, terima kasih Nurse Rozi. Untuk pelaksana dari tim A, Nurse Mutia atau Nurse Mutia, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Cukup, bukan Cukup. Baik, jika cukup, lanjut kita ke tim B kepada Nurse Insan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Karu. Untuk laporan tim B pagi ini, pasien ada 6, tingkat ketergantungan minimal 1 orang, parsial 3 orang, total 2 orang. Untuk jumlah diagnosa keperawatan itu ada 12, jumlah intervensi keperawatan ada 12, dengan jumlah aktivitas keperawatan ada 60. Untuk kondisi pasien yang pertama itu ada Nyonya L, ruangan HCU 1, perawat penanggung jawabnya Nurse Nevi. Dengan hari rawatan kedua, tergantungan total care dengan diagnosa medis CKD stage 5 atas indikasi ginjal hipertensi, prohemodialisa plus CHF plus HHD plus hiponatremi. Untuk pagi ini pasien masih mengatakan masih lemah, pasien masih merasa sesak nafas dan tidak langsung makan. Kemudian pasien sekarang terpasang oksigen 3 liter per menit. Pasien tampak lemah dengan porsi makan habis setengah porsi. Untuk masalah keperawatan pasien itu ketidakseimbangan cairan dan defisit nutrisi dengan intervensi monitor elektrolit dan manajemen nutrisi. Untuk terapi pasien NaCl 3%, 12 jam per kolov, 1 kolov. Kemudian dilanjutkan dengan diganti dengan isprimer 500 cc per 24 jam. Kemudian NRM 8 liter per menit. Kemudian untuk diet makanan lunak, diet jantung 2. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, pasien ini direkomendasikan oleh dokter untuk USG ginjal pada jam 11 nanti. Ini formnya sudah ada. Pasien sekarang juga sudah puasa ya. Kemudian nanti pasien juga akan melakukan pemasangan CDL oleh Dr. Aulia. Info konsennya sudah ada. Kemudian pasien juga akan hemodialisa. Ini rekomendasi dari Dr. Jane. Info konsennya sudah ada. Kemudian melakukan cek ulang urin creatinine. Formnya juga sudah ada. Kemudian nanti pemberian ceftriaxone 2x1 gram. Kemudian pasien selanjutnya itu ada Nyonya LU, ruang Sakura 2, para penanggung jawab Nurse Nevi. Hari rawatan ke-6, ketergantungan minimal care, diagnosa medis amame sinistra metastase otak. Pagi ini pasien mengatakan masih sakit kepala, namun nyerinya sudah berkurang. Pasien juga masih terlihat gelisah, pasien juga masih tampak gelisah. Kemudian masa keperawatan gangguan perfusi cerebral, kemudian nyeri,
untuk intervensi manajemen peningkatan intrakranial dan juga manajemen nyeri. Untuk terapinya IVFG NaCl 0,9 12 jam per kolof dia ml. Kemudian lanjutan dari Tanoven 1 kali 20 mg per oral. Untuk rencana tidak lanjut lakukan manajemen peningkatan intrakranial lagi. Kemudian tapping up dexamethasone mulai hari ini 1 kali 1 ampul. Kemudian pasien sudah ACC pulang oleh Dr. Aulia. Ini silakan dipersiapkan discharge planningnya ya, Happy. Dan pasien selanjutnya Tuan S, ruang Sapura 6, para penanggung jawab Nevi, di rawatan ketiga, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa medis hemiparesia sinistra atas indikasi suspek stroke ischemic. Pasien pagi ini mengatakan masih merasa sakit pada kepalanya. Pasien juga mengalami keterbatasan pada anggota gerak. Kemudian pasien masih bicara tampak pelo, pasien tampak susah bergerak, pasien juga tampak gelisah. Untuk masalah keperawatan, gangguan fungsi cerebral dan gangguan mobilitas fisik, intervensi yang dilakukan manajemen peningkatan intrakranial dan terapi ambulasi. Untuk terapinya, pasien ini terpasang infus pump, kemudian diet MBRG. Untuk rencana tindak lanjutnya, lanjutkan teknik ambulasinya. Kemudian pasien ini akan melakukan cek kimia klinik. Pasien sudah puasa, formnya juga sudah ada. Kemudian dokter menganjurkan untuk konsul jantung. Untuk lembar konsulnya belum disiapkan ya, nanti coba ditanyakan tolong ke dokternya ya Nevi. Kemudian dokter juga pasien juga dianjurkan untuk diet rendah purin. Pasien selanjutnya itu Tuan A di ruang Sapura 8, para penanggung jawabnya Nofri, di rawatan keempat, tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis anemia berat atas indikasi lupus peptikum. Pagi ini pasien mengatakan masih badan terasa lemah, pasien mengatakan masih makan sedikit, masih kurang nafsu makan. Kemudian untuk tanda vital pasien tensi 110/70, pasien masih tampak pucat, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5. Masalah keperawatan defisit nutrisi, kemudian intoleransi aktivitas dengan intervensi yang akan dilakukan manajemen nutrisi dan juga manajemen energi. Untuk terapi infus NaCl 0,9 6 jam per kolof, kemudian diet susu. Untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan itu masih melanjutkan manajemen nutrisi dan juga manajemen energi. Pasien ini akan dilakukan transfusi persi 1 unit nanti. Kemudian pasien juga akan melakukan pengecekan benzodiazepine feses. Ini formnya sudah ada, formnya sudah ada, botolnya juga sudah ada botol sampelnya. Namun sampelnya belum diambil ya. Kemudian untuk PCT tablet juga 500 mg jika nanti pasien saat transfusi demam nanti bisa diberikan PCT-nya. Kemudian pasien selanjutnya itu Nyonya N, ruangan adalah 1, para penanggung jawab Nurse Novi, hari rawat ke-6, tingkat ketergantungan minimal care, diagnosa AKI acute on CKD, on hemodialisa plus hipertensi. Pagi ini pasien mengatakan badan masih lemah, masih mengatakan sedikit makan, masih kurang nafsu makan. Tanda vitalnya tensi 100/90 mm/Hg, kemudian nadi 64 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Pasien masih mengeluh mual. Kemudian untuk masalah keperawatan ketidakseimbangan cairan, defisit nutrisi, untuk intervensi yang akan dilakukan manajemen hipovolemia dan juga manajemen nutrisi. Untuk terapi pasien terpasang NaCl 0,9 8 jam per kolof. Untuk dietnya diet rendah protein. Pasien juga terpasang oksigen 3 liter per menit. Untuk rencana tindak lanjut hari ini, pasien direkomendasikan untuk konsul ke neurologi. Ini formnya sudah ada. Tolong diantarkan pasiennya ya Nafri. Rencananya pasien hari ini ada rencana akan melakukan HD jam 11 nanti. Kemudian tetap lanjutkan manajemen hipovolemianya, monitor ke output dan juga manajemen nutrisi. Sekian yang terakhir Nyonya R, ruangan adalah 5, pasien perawat penanggung jawabnya itu Nurse Novi. Hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan total care, diagnosa medis bronkistasis sekunder terinfeksi plus TB relapse plus hiponatremi perbaikan. Untuk pagi ini klien masih mengeluh batuknya masih berdahak,
klien juga masih sesak nafas. Kemudian untuk tanda vital, tensinya 120/80 mm/Hg, pernafasan 22 kali per menit, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5. Pasien masih terlihat masih menggunakan untuk bantu nafas. Kemudian untuk masalah perawatan, bersihan jalan nafas, kemudian pola nafas tidak efektif. Untuk intervensi yang akan dilakukan, melakukan latihan batuk efektif dan juga manajemen jalan nafas. Untuk terapinya, pasien sekarang terpasang NaCl 0,9%, 8 jam per kolok, dietnya MBTKTP ya. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya ini masih melanjutkan latihan waktu efektif dan juga manajemen jalan nafas. Kemudian pasien juga akan dilakukan pengecekan BTA lagi, formnya sudah ada. Kemudian untuk pasien ini dokter menganjurkan untuk bed rest total, kemudian juga pemberian kurkuma 3 kali 1 per orang. Sekian pelaporan dari Tim B, saya kembalikan ke Kak. Baiklah, terima kasih Nurse Insan. Bagaimana untuk perawat pelaksana dari tim B, Nurse Novi dan Nurse Nevi? Apa ada pertanyaan atau yang kurang paham? Baiklah, jika tidak ada, jadi kesimpulannya untuk pasien kita hari ini itu ada 14 orang, di tim A 8 orang, dan di tim B ada 6 orang. Dengan jumlah ketergantungan, minimal care ada 1 orang, partial care ada 6 orang, dan total care ada 7 orang. Jadi diharapkan asuhan keperawatan hari ini dapat berjalan optimal. Untuk jumlah diagnosa keperawatan pada hari ini itu ada 28, jumlah intervensinya ada 28, dan jumlah aktivitas yang dilakukan ada 158. Baiklah, apakah ada tambahan dari Tim A, Tim B atau pelaksana? Cukup. Baiklah, untuk jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri pre-conference kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dulu untuk keselamatan dan kelancaran aktivitas kita pada pagi hari ini. Kepada Nurse Widya, dipersilakan. Terima kasih Pak Ru. Baiklah, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu semoga nanti aktivitas kita dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu yang telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul kembali dan memulai bekerja merawat pasien-pasien kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan kuatkanlah jiwa dan raga kami agar bisa bekerja semaksimal yang kami mampu untuk memberikan yang terbaik dari diri kami. Dan untuk teman-teman yang jaga malam, berikanlah kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan pulang untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya Allah, untuk pasien-pasien kami, hilangkanlah penderitaannya, kembalikan dia kepada kesehatan, sembuhkanlah karena Engkau yang Maha Penyembuh dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai perawat yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Terimalah kerja kami sebagai bentuk amal ibadah kami bagimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih Nurse Widya. Jadi sekian pre-conference kita pada pagi hari ini. Selalu perhatikan penggunaan APD dan hand hygiene-nya ya. Jadi selamat bekerja dan tetap semangat untuk kita pagi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.